Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini Allah Ta'ala izinkan kita untuk tetap istiqomah. Mudah-mudahan terus diizinkan istiqomah sampai akhir usia kelak husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Istiqomah ini maqam yang atau kedudukan yang sangat mulia. Hanya orang-orang yang memang terpilih dan semangatnya kuat yang bisa istiqomah. Ada orang yang mampu atau dimampukan beramal, tapi dia tidak mampu istiqomah. Misal, mampu sholat duha, mampu sholat duha, setahun mampu, tahun berikutnya hilang. Ada orang yang mampu tahajud, 3 tahun mampu, tahun keempat hilang. Ada orang yang mampu sedekah tiap pagi, 10 tahun mampu, tahun ke-11 hilang. Ini namanya tidak istiqomah. Maka menjadi istiqomah itu adalah sesuatu yang diperhatikan oleh orang-orang yang memang ingin mendapatkan derajat mulia di jannah, di surga. Kalau pengen dapat surga yang tinggi, maka harus bisa istiqomah. Nah, biar bisa istiqomah diantaranya adalah satu, tidak melakukan amalan yang melebihi batas kemampuan. Tapi berusaha melakukan amalan sekuat tenaga. Semaksimal mungkin beramal, tapi pandai mengukur di diri. Ya, contoh, jangan gaya mau puasa Daud. Jangan gaya mau puasa Daud. Kalau memang paham lambungnya banyak masalah, anaknya 40, ya kerjanya dari pagi, siang, sore, malam enggak berhenti. Puasa Daud. Nanti gara-gara mau mikirkan puasa, bisa jadi ngurus anaknya enggak beres. Gara-gara mikirkan puasa, bisa jadi nanti pekerjaannya yang wajib dia itu maksimal, jadi tidak maksimal. Dan pada akhirnya puasanya pun hilang, pekerjaannya juga hilang. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan sebaik-baik puasa, puasa Daud. Sebaik-baik puasa, the best, yang terbaik. Nah kalau kita enggak mampu itu, ada yang nanti pahalanya seperti shaumud dahr, seperti puasa sepanjang tahun, setiap hari. Apa itu? Dalam 1 bulan cukup ambil 3 hari. Enak atau enggak enak? Enak. 13, 14, 15. Kecuali di hari yang diharamkan puasa ayyamut tasyrik. Hari tasyrik enggak boleh puasa. 13-nya diganti nanti. Bisa juga setiap hari Senin diambil 3 hari. Senin pertama, Senin kedua, Senin ketiga. Bisa juga diambil setiap hari Kamis, tapi 3 hari saja. Kamis pertama, Kamis kedua, Kamis ketiga. Intinya 3 hari dalam 1 bulan. Kalau bisa ini, udah luar biasa. Kalau mau nambah, puasa hari Senin, 4 hari dalam 1 bulan. Kalau mau nambah, ditambah puasa hari Kamis. Berarti 8 hari dalam 1 bulan. Ini udah puasa yang bagus. Harus pakai strategi diukur, termasuk sholat malam. Saya mau sholat malam 100 rakaat. Ya mungkin,
Ya, seminggu pertama, sepekan pertama, sejum'ah pertama jalan. Jumat berikutnya subuhnya hilang. Ya bisa hilang karena enggak mengatur amal. Maka manajemen amal ini menjadi sesuatu prioritas ya, di dalam beramal. Diukur kemampuannya. Yang pertama itu, enggak melakukan amal melebihi batas kemampuan, tapi bukan bermalas-malasan. Kemudian yang kedua, kumpul sama orang yang senada. Kalau memang pengen rajin puasa, ya kumpul sama orang yang suka puasa. Jangan pengen istiqomah puasa, kumpulnya sama Habib Novel, doyannya makan. Rusak itu nanti puasanya. Misal begitu ya. Jadi kalau memang mau rajin puasa, kumpul sama orang-orang yang memang rajin puasa. Misal satu komunitas di Majelis Ar-Raudhah setiap Senin dan Kamis pada puasa sunnah. Ya kumpul sama anak-anak yang puasa Senin, puasa Kamis. Ada kesenangan nanti, oh hari Kamis ada buka bersama, Senin ada buka bersama. Insya Allah bisa istiqomah. Mau istiqomah sholat sunnah tasbih, kumpul sama orang-orang yang suka sholat sunnah tasbih. Mau istiqomah sodakoh pagi, ya kumpul sama orang-orang yang pagi suka sodakoh. Mau istiqomah sama cari ilmu, ya kumpul sama orang-orang yang cari ilmu. Nanti akan membuat kita bisa istiqomah, membentuk komunitas ya, komunitas yang senada, kumpulan orang-orang sebidang, seusaha, sehati, sesemangat, arahnya sama. Itu nanti bisa membuat kita istiqomah. Makanya saya enggak kumpul banyak orang, betul ya. Kalau saya kumpul banyak orang, bisa jadi saya bubar istiqomahnya pengajian. Lagi mau asyik ceramah, kok tiba-tiba diajak kumpul sama orang yang ahli cari duit. Bisa terpengaruh saya ini manusia. Bisa terpengaruh, setan bisa masuk dengan cara apapun gitu ya. Oh ini bangunannya butuh duit banyak, majelis butuh duit banyak. Udah tinggal aja pengajian sebulan gak jadi masalah, cari fulus. Misal seperti itu, bisa terpengaruh. Kan setiap orang udah ada bidangnya sendiri. Kumpul sama kelompoknya. Ya kelompoknya bukan berarti tidak mau kumpul sama orang lain. Enggak loh ya, kumpul sama siapapun. Tapi kalau pengen istiqomah, ya bertahanlah pada komunitasmu yang sesuai. Mau belajar bahasa Arab, kumpul sama orang belajar bahasa Inggris, enggak nyambung. Ya kalau kata anak muda jaga sembung, enggak nyambung. Akhirnya apa? Enggak bisa belajar bahasa Arab, semangatnya pindah dari belajar bahasa Arab ganti belajar bahasa Inggris. Mau diet biar istiqomah, ya kumpul sama yang program dietnya sama. Kalau program dietnya beda, buyar itu. Dietmu kok enak ya? Kok boleh makan semua ya? Kok aku enggak boleh ya? Ganti. Habis itu kumpul sama yang lain, ganti lagi. Akhirnya enggak pernah diet. Gagal total. Karena apa? Kumpul sama komunitas yang berbeda. Enggak bisa istiqomah. Nah, cari kumpulan yang senada inilah yang penting. Kemudian yang ketiga, membaca kisah atau mendengarkan kisah orang-orang yang istiqomah. Nanti akan menyemangati kita untuk istiqomah. Contohnya kisah yang saya sampaikan 2 kali pertemuan di 2 majelis. Ya, yang pertama di Rembang, kemudian tadi di Jamuri. Saya beberapa hari yang lalu dakwah ke Pontianak. Nah, sampai di Pontianak selesai pengajian, saya diajak untuk bertemu dengan seorang syarifah, salah satu anak cucu Nabi Muhammad SAW, marganya Al-Haddad, namanya Anisah. Ya, Syarifah Anisah. Umurnya belum panjang, baru 106 tahun. Ya, baru 106 tahun. Kemudian wajahnya enggak tampak lelah. Baru beberapa puluh tahun tidak bisa tidur malam. Jadi bahasanya tuh halus, saya kalau malam tidak bisa tidur. Mirip sama ibu-ibu kalau lagi enggak bisa tidur gitu ya. Udah 5 hari saya enggak bisa tidur. Tapi ngapain? Nonton sinetron, ya baca komik, lihat tayangan-tayangan yang ada di
media sosial, sibuk lihat TikTok, IG dan lain sebagainya. Kenapa nggak bisa tidur, cari tidur. Kalau Syarifah Anissa ini lain, sekian puluh tahun nggak bisa tidur, itu kalau dari jam 9 sampai kurang lebih jam 1, itu zikir. Jam 1 sampai subuh, sholat. Mirip ya. Setelah itu habis subuh matahari terbit, tidur. Ya, jam berapa bangunnya? Kalau kita balas dendam, jam 2, jam 1 baru bangun. Syarifah Anissa enggak, jam 9 sudah bangun. Ngapain? Sholat duha. Tidur lagi kapan? Yaitu nanti habis subuh. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau kumpulkan biji-bijian, ditaruh di satu tempat yang besar sebesar rebana ini. Itu biji-bijian dari kelengkeng, dari duku ya dikumpulkan. Nah kemudian diambil 2 wadah, yang satu isi biji-bijian, yang satu kosong. Jam 9 itu duduk nyantai, duduk atahiyat akhir di sejadahnya. Jadi di sajadahnya, saya buktikan saya duduk sama beliau 1,5 jam, posisi kakinya enggak berubah. Sementara kita yang muda-muda sudah ganti-ganti. Ya, sudah ganti-ganti, ini beliaunya masih atahiyat akhir santai gitu ya. Kemudian yang dibaca apa zikirnya? 1 istiqomah, surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Sampai selesai, kemudian ditaruh di tempat yang kosong. Terus gitu, sampai pindah semua. Ya sampai pindah semua. Besoknya gantian, yang sini dipindah ke sini. Sehingga beliau enggak pakai tasbih. Ya enggak pakai tasbih untuk yang zikir malam itu, enggak pakai tasbih. Karena tasbihnya kalau mau dibuat seberapa panjang itu. Praktisnya ditaruh tempat, ya tempatnya itu yang jadi tasbih, muter, jadi pindah tempat. Nah ini namanya tempat berjalan ya, tasbih tempat. Ditanya sama anak-anaknya, yang anaknya jumlahnya 5, cucunya kurang lebih 20-30, cicitnya baru 50. Baru sedikit. Jadi kalau kumpul nggak usah ngundang-ngundang orang, sudah penuh. Ya, kalau diundang makan semua cucu cicitnya ikut, selesai itu. Rame. Nah, ini Syarifah Anissa ini ditanya kenapa kok seperti itu. Kata beliau, nanti kalau saya ketentuan Allah datang, saya meninggal dunia, maka saya pengen setelah dikubur nanti biji-bijian ini ditaburkan di atas makam saya biar jadi saksi yang nolong saya. Tapi ini kata saya loh ya, menurut saya, kalau menurut Allah nggak tahu lagi. Masih tawadhu seperti itu. Ya masih seperti itu. Kemudian sholat malam hanya 10 rakaat. Sesuai dengan jumlah anaknya 5. 2 rakaat untuk 1 anak. Selesai 2 rakaat, dia doakan anaknya yang 1 ya beserta cucu dan cicitnya. Disebutkan namanya satu persatu. Selesai baru 2 rakaat lagi ganti untuk anak berikutnya dan cucu dari anak itu dan cicit dari anak tersebut. Terus begitu sampai 10 anak, selesainya azan subuh. Dan ini udah puluhan tahun. Hasilnya seluruh anak cucunya nurut dan soleh-solihah. Saya lihat sendiri semuanya ahli ilmu, suka sama ilmu, suka sama orang soleh. Kenapa? Lah tiap malam dizikiri, disolati. Sayangnya ini gak ditiru ibu-ibu, gak ada yang nyolatin suaminya. Bukan di sholat jenazah, bukan loh ya. Gak sholat malam dizikirin, gak. Anak-anaknya gak dizikirin. Sibuk marahin anak, sibuk marahin suami. Nah ini metode yang saya dapat dari Syarifah Anissa. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam segala kebaikan. Kemudian saat saya nanya, minta apa, pengennya apa? Cuman 2 hal. Saya minta sama Allah 2 hal. Nanti kalau ketentuan Allah datang, ya saya minta husnul khotimah. Saya bilang, panjang umur, jeda, Umi panjang umur. Jawabannya, umur saya udah panjang. Sudah lama saya tinggal di dunia. Nah, terus minta apa lagi? Keren tuh jawabannya. Saya banyak baca Al-Quran, banyak baca Al-Ikhlas. Minta sama Allah 1 hal. Malaikat Israel itu kan nanti yang ngurusin pencabutan nyawa saya. Itu kan ditugaskan sama Allah. Ya dia ditugaskan sama Allah, tapi dia kan hamba Allah. Saya bilang sama Allah, ya Allah aku minta 1. Nanti kalau Israel datang menjemput aku, dia harus sopan sama aku. Gak boleh sembarang masuk, harus salam dulu sama aku. Masya Allah, keren ya, perempuan bener ya. Jangan sembarang masuk, salam dulu. Minta sama Allah, malaikatnya disuruh salam dulu, gak sembarang masuk. Ini nunjukkan kalau wanita yang solihah ya,
punya sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang punya persiapan. Jadi udah persiapkan nanti dikubur ada Al-Ikhlasnya. Ya, ngadepi Israel ada Al-Qur'annya. Kalau ada orang meninggal dunia beliau dikabari, ada warga kampung meninggal dunia, 5 hari beliau duduk menghatamkan Al-Qur'an. 5 hari khatam. Niat semoga ini jadi temannya dikubur nanti, mikirin orang lain. Nah, duduk sama manusia yang seperti ini, itu nanti akan buat kita istiqomah. Jadi nggak mikir dunia lagi, ngopo ruwet cari fulus, cari duit, ujung-ujungnya mati. Oh ngaji enak, jadi semangat pengen ngaji, jadi semangat pengen zikir. Tapi kalau kumpulnya sama ahli film, Masya Allah tanya, film apa yang barusan kamu tonton? Ya, ada koleksi drama apa yang terbaru? Ya, di mana lihatnya? Jadi pengen lihat, terpanggil untuk itu, rusak nanti istiqomah kita. Maka biar kita bisa istiqomah, ya kita dengarkan kisahnya orang-orang yang istiqomah. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Karena taksirnya, pengaruhnya ke hati itu sangat nyata. Ya sangat nyata. Langsung termotivasi. Ya, ini terbukti toh. Antum semua kan tiba-tiba jadi semangat ya, muncul mau begini dan lain sebagainya. Kemudian Sarifah Anisah ini minta sama Allah agar tidak meninggal di rumah sakit. Makanya beliau, saya enggak mau masuk rumah sakit, saya enggak mau direpotkan dan tidak mau merepotkan. Orang meninggal itu harus di tempat yang tenang. Karena naza itu, dicabut nyawa sama Israel itu sesuatu yang berat. Jadi tempatnya harus tenang. Saya pengen meninggal di rumah. Makanya saya enggak keluar kemana-mana. Jadi hidupnya nunggu Israel alaihissalam. Tapi nunggunya sama sholat ngaji. Sementara kita belas enggak nunggu. Ya, enggak nanti. Padahal itu pasti. Enggak punya persiapan khusus ya. Persiapan apa untuk menghadapi Israel alaihissalam. Ya minimal kalau nyebut nama malaikat Israel sebut alaihissalam. Kita kirim salam terus, untuknya salam. Nanti kalau datang kepada kita ya assalamualaikum dulu gitu ya. Lah enggak pernah dikasih salam ya tahu-tahu masuk aja itu. Tapi kalau kita sering kasih salam ya Israel alaihissalam, insyaallah nanti Allah izinkan kita kelak setelah panjang umur fitaatillah meninggal husnul khotimah, dijemputnya dengan cara yang indah, yang bagus, yang baik. Jelas semuanya? Ya, jadi kumpul ya cari kisah-kisah orang-orang yang ahli istiqomah. Itu akan membangkitkan semangat kita untuk istiqomah. Dan salah satu amal yang kita harus paksakan istiqomah karena itu mudah adalah sholawat. Sholawat. Paling sedikit 10 di pagi hari, 10 di sore hari. Paksakan itu. Kalau memang terlambat qadha siang hari baca, jangan sampai ditinggalkan. 10 pagi, 10 sore, 10 pagi, 10 sore, terus begitu. Kemudian ketika duduk, latih, ya minimal 1 kali sholawat. Ketika mau berdiri, latih, paksakan sholawat. Sehingga nanti kita punya istiqomah, kalau duduk pasti baca sholawat. Kalau bangun pasti baca sholawat. Dan menariknya, nanti ya ada kondisi yang kita lagi diem, tiba-tiba mulut kita itu ngucap sholawat sendiri. Dan kita kaget, dia ngajak sholawat. Kita diajak mulut kita baca sholawat. Kitanya kaget gitu ya, kita nggak niat sholawat. Mulutnya yang ngajak sholawat. Akhirnya kita ikut sholawat. Ada kondisi semacam itu. Kalau udah kita latih, kita paksakan. Nah untungnya apa sholawat ini? Sederhana. Karena kita nyebut Nabi Muhammad SAW, maka kita disebut sama Allah Ta'ala. Karena kita mintakan rahmat untuk Nabi Muhammad SAW, langsung kita diguyur rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mendekati Nabi Muhammad SAW, langsung kita didekati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya di situ, ngejar Nabi, mendapatkan ilahi Rabbi, langsung dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini barokah. Nah sebelum saya tutup, saya ingatkan insya Allah Jumat besok 21 Oktober, Ba'dal Isya itu Maulid Akbar Majlis Ar-Raudhah di depan, di musola ya. Nah usahakan hadir, niat ini kan acara yang setahun sekali, saya enggak pernah nyuruh-nyuruh betul ya. Kalau yang ini saya woro-woro betul, yuk semua pada hadir, ajak anak, cucu, cicit, kawan semua ajak semua. Untuk apa? Baca Maulid Simtud Duror bersama-sama, insya Allah kita biar dapat
sesuatu lah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mulai besok hari Kamis, maulid yang ada di sini Kamis pagi jam 6:30, selama-lamanya insya Allah yang dibaca maulid Simtud Duror ya. Agar nanti semua bisa baca maulid Simtud Duror. Gak usah bawa buku maulid dari rumah, nanti akan saya sediakan. Jadi saya siapkan di sini, selesai ditumpuk kembali. Ya, selesai ditumpuk kembali. Nanti saya kasih stempel. Karena biasanya kalau dikasih hadiah dibawa pulang hilang. Ya, hilang. Saya siapkan aja di sini, nggak usah repot-repot. Banyak nanti saya siapkan. Jangan khawatir, semua kebagian. Nah, baca Maulid Simtud Duror, harapan saya nanti Maulid Simtud Duror itu nggak asing buat kita sehingga di rumah kita baca cepat ya, bisa cepat selesai. Hakadza walafu minkum, semoga berkah manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wa syami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa krimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wa salami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.